Iya, ada 9 orang, ada temuan 9 orang yang pedagang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona di Pasar Serdang. Kita akan pantau bagaimana kondisi pagi hari ini dan tindak lanjut dari pihak pengelola dan pihak setempat mengenai temuan 9 orang pedagang positif corona bersama dengan Fahada Indi. Indi. Fahada Indi. Selamat pagi Bayu dan juga Gina. Ini pagi hari ini saya memantau aktivitas jual beli yang ada di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, di mana beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 3 Juni 2020, di pasar ini sudah dilakukan tes rapid terhadap 180 orang pedagang di sini untuk mengetahui apakah mereka ini reaktif COVID-19 atau tidak. Ini saya sambil berjalan-jalan ini Bayu dan juga Gina, saya ingin melihat kondisi saat ini pagi hari ini di Pasar Serdang ini. Memang jika berdasarkan pemantauan saya, ini aktivitas jual beli masih cenderung normal. Yang berbeda ini adalah adanya pengetatan, yaitu dari pihak petugas pengawasan COVID-19 ini dari pihak TNI yang terus melakukan sosialisasi dan juga terus mengingatkan kepada pedagang maupun pembeli di sini, masyarakat yang lalu lalang untuk terus menggunakan masker. Nah, selain itu, ini di sini juga kami memantau untuk protokol kesehatan, Gina dan juga Bayu. Memang ada drijen-drijen yang dipersiapkan dari pihak pasar sendiri, dari pihak PD Pasar Jaya untuk melakukan, untuk para penjual dan juga pembeli ini melakukan cuci tangan. Ini juga sebagai salah satu protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Bahkan tak hanya itu, Gina dan juga Bayu, di sini juga kami melihat dari pedagangnya sendiri juga ada yang menyediakan tempat mencuci tangan supaya bisa terus membersihkan tangannya begitu ya, supaya tidak ada virus-virus yang menempel. Nah, memang dari hasil rapid test pada tanggal 3 Juni yang lalu ini ada 9 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19, di mana ini Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran sudah mengkonfirmasi bahwa 9 orang yang reaktif tersebut sudah positif COVID-19. Nah, untuk itu, karena ada pedagang yang sudah positif COVID ini, maka pedagang tersebut tidak diperkenankan untuk berjualan karena harus melakukan isolasi, dan juga kiosnya pun ditutup begitu. Nah, kira-kira pemirsa, apakah pembeli dan juga penjual di sini mengetahui hal itu dan bagaimana kemudian antisipasi mereka ini supaya bisa meminimalisir penyebaran COVID-19? Ini saya akan mengajak pemirsa nih untuk berbincang dengan salah satu penjual di sini, ada pedagang buah. Selamat pagi, ini dengan Bapak siapa? Selamat pagi, Pak Diding. Pak Didin ya? Iya. Pak Didin, sudah tahu belum Pak kalau ada pedagang di Pasar Serdang Kemayoran ini yang positif COVID-19? Selama ini saya belum dengar kalau ada yang positif. Setahu saya adanya yang ODP, baru ODP. Ya. Sebelumnya Bapak sudah melakukan tes rapid, ini kan kemarin infonya ada tanggal 3 Juni begitu di pasar ini memang dilakukan tes rapid begitu, Bapak sudah mengikuti? Kebetulan saya kemarin mau tes tapi ternyata kehabisan alatnya, jadi saya belum. Tapi nantinya akan ada tes lagi nggak sih Pak? Yang saya dengar katanya mau ada lagi tapi saat ini belum. Oke. Pak Didin, ini kan karena infonya nih ya Pak, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, katanya memang sudah ada yang positif begitu ya pedagang di sini. Nah, kira-kira Bapak takut nggak sih Pak ini berjualan, merasa was-was nggak sih Pak karena ada yang sudah dinyatakan positif? Ya, sebetulnya kalau buat saya biasa aja, Bu. Cuman ya namanya sama penyakit semua pasti takut gitu. Cuman karena saya belum yakin gitu, karena belum dengar ada yang positif, jadi masih biasa-biasa aja. Tapi protokol kesehatan apa sih Pak yang selama ini nih sudah Pak Didin terapkan begitu setiap harinya? Ya, yang pertama saya pakai masker, terus yang kedua sering cuci tangan, yang ketiga jaga jarak dengan teman-teman. Jaga jarak. Ya. Untuk selain itu Pak, dari petugas sendiri nih, sering nggak sih Pak ada himbauan begitu untuk terus menjaga protokol kesehatan? Hampir setiap hari, Bu. Setiap hari protokol di sini keliling setiap pasar mengimbau harus selalu pakai masker gitu. Pak, selain itu, kalau misalnya di pasar ini kan memang rentan sekali adanya virus begitu ya Pak, di tempat-tempat tertentu karena memang banyak orang yang berlalu lalang di sini begitu. Sering ada penyemprotan disinfektan nggak Pak di pasar ini? Sering. Sudah berapa kali yang Bapak tahu? Yang saya tahu 2 kali,
Tapi katanya udah 5 kali di pasar ini penyemprotan. Sudah 5 kali. Iya. Kemudian ada perubahan nggak sih Pak yang terjadi begitu, terutama kemarin kan ini PSBB, bahkan sekarang masih PSBB transisi begitu, dari jam operasional kira-kira ada perubahan nggak Pak? Ya ada Bu. Sekarang orang masih jarang yang pasar. Terus para pedagang dihimbau harus jam 2 harus tutup. Jam 2 harus tutup. Iya. Normalnya jam berapa? Hah? Normalnya jam berapa? Kalau normalnya sampai jam 5. Sampai jam 5. Iya. Pak Didin, terima kasih, terus jaga kesehatan ya. Nah, selain Pak Didin ini, pemirsa, saya juga ingin mengajak Anda untuk bertanya-tanya nih dengan para pembeli terkait dengan adanya pedagang yang positif. Apakah mengurungkan niat mereka nih atau membuat mereka lebih was-was atau seperti apa? Saya ingin lihat-lihat di sini ada pedagang, ada pembeli atau tidak. Di sini ada Ibu. Ini selamat pagi, dengan Ibu siapa? Pagi dengan Mala, Ibu Mala, habis belanja apa, Bu? habis belanja pisang. Ibu, ini kemarin ada pedagang yang positif. Ibu ada rasa takut nggak sih Bu untuk berbelanja di pasar ini? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Kemudian antisipasi apa Bu supaya Ibu ini tetap bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19? Yang penting ke pasar kan selalu jaga diri, pakai masker ya. Terus udah gitu setiap pulang selalu cuci tangan, lepas semua kerudung, gamis, kayak gitu aja sih. Sama langsung mandi. Ya. Tapi Ibu tahu nggak kalau di sini tuh memang ada pedagang yang reaktif COVID-19? Tahu, baca dari Instagram juga, dengar berita juga. Nggak bikin lebih was-was? Was-was sih iya, cuma kan saya kebutuhan juga ke pasar tiap hari gitu. Berarti akan setiap hari terus ke sini begitu ya? Iya. Terima kasih Ibu, bisa dilanjutkan lagi. Nah, kita akan tanya ke pembeli yang lain. Ini ada salah seorang pembeli. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Rasmija. Ibu Ratmija. Ibu, di sini Ibu akan berbelanja apa Bu? Saya mau beli sendal. Oh gitu. Rumahnya dekat sini atau enggak nih Bu? Enggak, di Sunter Muara. Oh gitu. Sering ke pasar kira-kira berapa minggu sekali? Enggak pernah pasar. Oh, enggak. Berarti khusus hari ini saja. Iya, mau beli sendal. Terus Ibu was-was nggak sih Bu kalau ke pasar nih, apalagi ada pedagang yang positif COVID-19? Iya, takut sih. Antisipasinya apa Bu? Ya, takut aja gitu. Takut aja gitu. Antisipasinya misal Ibu menggunakan protokol kesehatan seperti masker, begitu rajin cuci tangan atau mandi setelah dari pasar? Iya, mandi, cuci tangan, ganti baju. Ini. Gitu ya. Oke, berarti ke depan akan tetap ke pasar ya Bu ya? Jarang ke pasar. Oh, jarang ke pasar. Oke, tapi tidak takut selama mematuhi protokol kesehatan ya Bu? Iya, namanya di rumah aja sih. Oh, lebih memilih di rumah aja. Oke, selamat berbelanja Ibu. Tetap sehat ya Bu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah pemirsa, itu dia tadi memang para pembeli di sini kami lihat nih memang sudah menggunakan masker dan juga sudah menggunakan fasilitas-fasilitas cuci tangan yang disediakan di pasar ini. Namun jika dibandingkan begitu ya, informasi yang kami dapatkan dari para pedagang di sini, memang tempat cuci tangan ini disediakan oleh pihak pasar di setiap lorong. Jadi nanti di lorong ini di bagian ujung itu ada tempat cuci tangan. Namun harapannya ini para pembeli dan juga pedagang lebih disiplin lagi, begitu kesadarannya lebih meningkat untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan yang difasilitasi oleh pihak pasar supaya bisa terhindar dari virus COVID-19. Sementara itu Bayu dan juga Vita yang bisa kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fahda Indi atas laporan Anda langsung dari Pasar Serdang. Itu tadi ada ini ya, bisa dikatakan ada beberapa catatan penting tadi yang disampaikan. Ini mengenai jam operasional ya kan, yang tadi disampaikan sampai pukul 2 siang. Ini yang kemudian perlu diantisipasi adalah membludaknya pembeli di sana ya, karena ada juga beberapa orang masyarakat yang menyuarakan kalau bisa ini kios-kios itu ganjil genap gitu. Jadi misalnya diberi nomor, jadi kalau misalnya nomor ganjil beroperasi hari ganjil dan lain sebagainya. Oke, tapi dari belajar dari kasus yang terjadi di Pasar Serdang tadi ya, kita harapkan tracing dan testingnya yang dilakukan oleh gugus tugas segera dilakukan. Karena namanya pasar, mobilitasnya tinggi, mungkin orang-orangnya pun tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, termasuk dengan pengunjungnya atau pembelinya, itu yang memang sampai saat ini harus terus menjadi fokus tim gugus tugas COVID-19. Oke, kami jeda, nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.